Tes, tes, cek, cek. Suara saya jelas? Kalau jelas boleh di chat di kolom komentar. Suara saya terdengar jelas? Cek, cek. Oke. Yang sudah hadir tes, suara saya jelas? Kalau jelas boleh langsung chat di kolom komentar. Tes, suara saya jelas? Kalau jelas boleh langsung chat di kolom komentar. Yang sudah hadir boleh sebutkan nama dan kota asal dari mana? Yang sudah hadir, nama dan kota asal dari mana? Kita kenalan dulu nih sebelum mulai webinarnya. Ada, nih saya sebutin yang sudah hadir ya. Ada dari Solo sudah hadir, ada Pak Taufik dari Klaten, ada dari Kalimantan Tengah, terus Jayapura, Pak Kuncoro sudah hadir, ada Kak Aizana dari mana nih belum ada, oh dari Jogja juga sudah hadir, Bengkulu, oh dari Bengkulu. Ada yang dari Jogja, Mataram, Tegal, Purbalingga, ada dari Surabaya, dari NTT, Boyolali, Blitar, Malang, wih rame nih. Ada dari Tangerang, oke sip-sip, mantap. Batam sudah hadir, Sidoarjo, Surabaya rame nih. Oke, saya mau tanya, siapa yang baru pertama kali ikut live webinar seperti ini? Boleh di kolom komentar sebut aja saya baru pertama kali, Mas. Oke. Tasikmalaya juga sudah hadir. Mantap, udah rame nih. Oke. Yang mau praktek atau mau ngikutin boleh, monggo. Siapin aja laptopnya, nanti kita praktek bareng. Kalau Mas saya nggak sempat kayaknya Mas, kalau untuk praktek nanti boleh nggak saya ikutan? Boleh, nggak apa-apa. Nanti bisa ditonton ulang kok video link webinar hari ini.
Wonosobo sudah hadir. Siap, siap, siap. Ntar kita mulai jam 8 pas, biar teman-teman nanti di sesi terakhir kalau mau tanya jawab, bisa langsung tanya aja ya. Pertanyaan-pertanyaan teknis yang hari ini akan kita bahas. Oke, sebentar. Serang Banten sudah stay, siap, mantap. Udah rame nih. Oke. Oke. Bandung hadir, Samarinda hadir, Tangerang hadir, Sulsel, Gorontalo sudah hadir semua. Semarang juga sudah hadir, luar biasa. Kediri, salam kenal semuanya Bapak teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Fahmi Al-Hadad. Saya salah satu dari tim digital strategis dari Essenzo Abdi. Nah, malam ini kita akan belajar dan praktek bareng tentang Facebook Ads. Jadi buat teman-teman semua yang baru pertama kali atau baru gabung, tonton dulu aja video live-nya hari ini. Nanti kalau mau dipraktekin setelah beres live-nya boleh nggak Mas? Ada siaran ulangnya nggak? Video ini bisa di link video ini YouTube-nya bisa ditonton ulang ya. Oke. Bekasi, Surabaya, Kudus sudah hadir, Pekanbaru, Cikarang, Sumatera Utara sudah hadir semua. Surakarta juga sudah hadir, sudah rame, mantap. Oke. Tasik, Surakarta hadir. Sip, 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 mantap, mantap, keren, keren. Oke, saya sambil buka persiapan dulu untuk langsung iklan. Jadi dari awal tuh kita langsung iklan aja nanti, biar teman-teman ada waktu buat tanya jawab nanti di akhir, dan saya akan banyak sekali membahas hal-hal penting yang terupdate di bulan ini. Oke? Nah, ini sudah. Oke, saya siapin dulu. Oke, sip. Nah, oke. Cek lagi, Pekanbaru, Depok, Serang, Sumatera Utara, Banten, Cilacap, Demak, wih udah hadir. Nanti pas udah sesi mulai, saya akan tutup kolom chatnya. Jadi teman-teman semua fokus dulu ke pembelajarannya. Nanti ada sesi khusus di akhir untuk tanya jawab. Tenang aja, oke? Okay? Oke, 2 menit lagi kita langsung mulai ya. 2 menit lagi langsung kita mulai. Jadi buat teman-teman yang oke, sip. Kita langsung mulai ya. Jadi biar teman-teman semua nanti yang baru hadir bisa fokus dengerin materinya. Sementara saya izin dulu untuk live chatnya saya tutup supaya fokus ke materinya. Oke? Sip, terakhir saya bacain yang sudah hadir dari Depok, Purbalingga, Bali, Kalimantan Barat, Bekasi, Sukoharjo, Maluku Utara. Biasanya kalau gambarnya agak goyang, sinyal. Ini saya ngecek buka dari handphone juga soalnya. Jadi bisa ngecek untuk kualitasnya, apakah normal atau tidak, jadi kelihatan. Depok, Jakarta, Brebes, Solo sudah hadir. Mantap, Kaltim sudah hadir. Oke, kita langsung mulai ya, Pak Bu. Oke. Nah, kita mulai dulu. Serang hadir, Lamongan, oke. Sip, sip. Kita langsung mulai ya. Nah, sementara saya tutup dulu. Oke, udah saya tutup kolom chatnya. Oke. Pas jam 8 kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya malam ini. Kita ketemu lagi, kita belajar lagi hari ini. Kita akan belajar tentang Facebook Ads, yang dimana materi malam ini kita akan membahas praktek Facebook Ads lagi. Tentang video views. Kali ini kita akan bahas video views. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Semoga malam ini lancar semua materinya, tidak ada yang terhambat. Buat teman-teman yang belajar juga dapat ilmunya maksimal. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan.
Amin, amin, amin. Berdoa selesai. Oke. Nah, kita langsung aja untuk mulai ke pembahasannya. Oke, sebelumnya saya akan ntar ya, saya share PowerPoint-nya dulu. Oke. Oke. Nah, sip. Oke, kita mulai ya malam ini. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas malam ini? Oke, sebelum kita bahas, saya akan memperkenalkan diri lagi. Bapak ibu teman-teman semua, selamat malam semuanya. Nama saya Fahmi Al-Haddad, saya biasa dipanggil Fahmi. Saya salah satu digital strategis dari Akademi Bisnis Digital dan juga Essenzo. Oke, kalau teman-teman biasanya yang udah ikut event Kopdar, online ataupun offline, biasanya sempat ketemu dengan saya. Nah, semoga kedepannya event-event Abdi dan Essenzo yang akan kami adakan bisa mulai transisi juga ke offline perlahan-lahan, tapi tetap kita sistem online-nya akan terus jadi yang utama, karena itu yang sudah membantu ratusan ribuan, puluhan ribu member Abdi yang tadinya nggak ngerti cara jualan, sampai sekarang bisa mulai jualan, dan alhamdulillah bisa mulai ngerti bagaimana cara berbisnis di dunia online. Oke, nah malam ini kita akan melanjutkan lagi sesi ke-66. Jadi kita sudah buat webinar seperti ini rutin dari November tahun kemarin sampai udah setahun nanti ya. Udah setahun webinar ini kami adakan rutin untuk memberikan terus update ilmu kepada Bapak teman-teman semua sebagai member Abdi ataupun Essenzo. Dan tenang aja, ini adalah fasilitas resmi yang sudah kami siapkan untuk Bapak teman-teman semua. Setiap Selasa kita akan ada webinar rutin buat para membernya untuk update segala informasi yang sedang saat ini sedang booming atau sedang trennya di dunia bisnis online. Oke, nah lanjut aja kita ke pembahasannya. Ada 4 hal yang akan dibahas pada webinar ini. Oke, yang pertama adalah bagaimana caranya berikan Facebook Ads yang mudah untuk meningkatkan closing produk menggunakan objektif video views. Lalu yang kedua kita akan membahas 5 solusi ketika iklan ditolak. Karena biasanya banyak nih yang mulai iklan, Mas saya baru ngiklan nih Mas, iklan saya udah ditolak. Nah itu nanti kita akan bahas. Cara mengantisipasi kena ban atau AME atau account manager error. Yang ketiga sedikit kita akan bahas tentang product knowledge dan juga beberapa promo bulan ini serta sesi tanya jawab di pembahasan terakhir. Oke? Langsung aja ke pembahasan pertama. Oke, supaya teman-teman semua bisa langsung praktek, saya langsung aja ke prinsip dasarnya dulu. Balik lagi, saya tidak akan pernah bosan mengingatkan ini, karena ini adalah hal yang sangat penting sekali untuk Bapak Ibu teman-teman semua pahami sebelum akhirnya terjun atau masuk ke dunia advertising online, Facebook Ads, Google Ads, YouTube Ads, atau Instagram Ads, apapun bentuknya, teman-teman harus pahami prinsip dan mindset berikut ini. Yang nomor 1, pastikan buang mental gratisan. Karena kalau kita sudah ngomongnya beriklan, iklan itu mengeluarkan budget. Jadi kita harus terbiasa bagi investasi. Oke. Jadi teman-teman semua, buanglah mental gratisan ketika teman-teman sudah masuk ke dunia iklan. Yang nomor 2, apabila mengalami penolakan ketika beriklan atau ketika membuat iklan, atau akunnya nanti kena ban, keblok, tidak bisa beriklan lagi, itu adalah hal yang wajar. Kalau saya bilang resiko seorang advertiser, seorang pengiklan. Jadi ada resikonya. Ada keuntungan besar, tetap ada resikonya. Semua hal pasti ada resikonya. Yang ketiga, bisa cepat namun bukan instan. Fokusnya bukan hanya langsung untung, melainkan teman-teman juga berproses belajar dari yang awalnya nggak ngerti sampai akhirnya bisa ngerti dan bisa menghasilkan. Yang keempat, serius, FB Ads bukan permanen. Jadi teman-teman boleh ngejalaninnya itu part-time, di waktu luang, waktu senggang ketika di luar kerjaan, atau mungkin luar lagi jalanin bisnis, boleh di part-time, tapi tetap full heart. Jadi ketika menjalankan, ketika praktek, ketika belajar fokus nonton tutorial, semuanya harus full heart, harus penuh hati, agar hasilnya juga sepenuh hati. Itu dia poin pentingnya. Oke, satu pertanyaan sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Pak, Bu, teman-teman semua yang malam ini, yang menonton video webinar ini, saya mau tanya, kalau misalkan Bapak Ibu teman-teman semua yang hari ini nonton video ini, dan akhirnya praktek, dan akhirnya dalam waktu kurang dari 3 bulan ke depan, setelah konsisten belajar dan praktek ya tentunya ya, Anda bisa mulai mendapatkan tambahan penghasilan dari online. Nggak usah gede-gede deh, 3-5 juta per bulan, tapi itu konsisten bertambah. Pertanyaannya, mau serius dengerin dari sekarang nggak? Sampai selesai nanti. Yes, jawabannya 99,99% pasti mau. Oke, kalau gitu kita langsung ke teknisnya.
Nah, biasa seperti awal sebelum kita mulai ke teknis, saya akan bahas dulu teori singkat yang penting sekali Bapak Ibu teman-teman semua ketahui sebelum mulai praktek beriklan. Yaitu ada 3 kerangka dasar untuk beriklan di Facebook Ads. Yang pertama, kita harus mengetahui yang namanya campaign. Oke, yang kedua ya adalah ad set. Yang ketiga, ad. Jadi ketiga komponen penting ini saling terkait menjadi satu kesatuan ketika teman-teman mau beriklan. Nanti setelah ini kita langsung prakteknya. Jadi ini teori dasar yang penting sekali Anda harus ketahui. Kenapa? Karena kalau udah tahu 3 dasarnya, itu tinggal ngerangkai aja di dalamnya nanti. Oke? Nah, satu-satu akan kita bongkar secara detail. Pertama, menentukan tujuannya. Ini tujuan dari campaign itu adalah menentukan tujuan iklannya. Objektif yang bisa kita gunakan sangat banyak sekali. Ada traffic, video views, lead generation, conversion, dan lain-lain. Ini teknis-teknis beriklan ataupun objektif campaign yang pada dasarnya kita sudah siapkan di kurikulum pembelajaran Abdi Senzo. Jadi kalau teman-teman nonton video training, ada traffic, video views, teman-teman ikut training FBH part 1 itu dapat pembelajaran tambahan tentang lead generation, teman-teman ikut training FBH part 2 itu akan diajarkan beriklan conversion. Itu lebih tinggi lagi tingkatannya. Oke? Nah, yang kedua, ad set tadi, settingan iklannya. Jadi kita harus juga menentukan sasaran iklannya, seperti lokasi iklan kita mau berjalan, usianya berapa, gendernya apa, detail targetnya, placement, hingga budgeting. Oke? Jadi semua itu akan dibahas lengkap detail di setiap sectionnya, setiap kerangka-kerangkanya tadi. Yang ketiga, ad atau iklannya. Menentukan materi iklan, juga menentukan page Facebook yang kita mau gunakan, Instagramnya, format iklan, materi iklan, copywriting, hingga landing page yang digunakan ketika kita beriklan nanti. Oke? Nah, sekarang kita langsung praktek dasar Facebook Ads untuk objektif video views. Oke, ini saya stop share dulu. Nah, oke. Nah, sekarang saya mau share screen. Oke. Nah, ini saya buka Facebook nih sekarang. Oke. Saya udah buka Facebook nih sekarang. Nah, udah kelihatan belum? Udah berubah belum? Oke, saya cek dulu. Oke, sudah berubah? Oke, kita lanjut ya. Jadi sekarang kita akan masuk dulu ke Facebook personalnya dulu. Jadi Bapak teman-teman semua ketika mau beriklan, masuk dulu ke Facebook. Setelah masuk ke Facebook, teman-teman silahkan langsung aja untuk ke ini. Jadi ini tampilan baru ya. Sekarang kita akan pakai tampilan baru. Kenapa? Karena Facebook itu setiap 3-6 bulan mengeluarkan fitur-fitur teranyarnya lah. Jadi kadang yang diubah itu tampilannya, warnanya bisa diubah. Dulu tuh waktu saya pertama kali ngiklan tampilannya nggak kayak gini. Tampilannya normal, warna birunya lebih banyak, lebih dominan. Sekarang lebih dominan warna putih dan bisa warna version black-nya. Kurang lebih mengikuti tipe kayak di WhatsApp dan juga di Instagram. Kenapa? Kok mereka bisa saling sama sih temanya? Karena Facebook, WhatsApp, dan Instagram itu milik satu perusahaan, itu milik Facebook. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Instagram dan juga WhatsApp adalah bagian dari Facebook. Makanya mereka kurang lebih sekarang akan mirip secara sistemnya. Oke. Nah, nih kita langsung iklan aja, kliknya tombol plus ini. Sebentar deh, saya scroll dulu. Wah, saya kena iklan Abdi nih. Wih. Nah, ini iklan nih Pak Abu nih, ini iklan nih. Kalau tulisannya sponsor tuh iklan. Oke. Ini iklan nih, saya kena iklan Abdi nih. Oke. Ini kita lanjut ke sini. Klik plus, create, lalu klik tombol add. Klik create, lalu klik add. Nah, ini lagi loading sementara. Oke, sambil nunggu loading, saya pindah dulu ke screen berikutnya. Sudah berubah. Nah, ini dia tampilan dari Ads Manager. Nah, jadi teman-teman semua, Mas, kok saya awalnya nggak kayak gini? Kalau masih bingung, teman-teman ketika praktek dan nggak sama tampilannya,
bisa langsung konsultasi ke tim support kita yang di dashboard. Jadi teman-teman sambil praktek live chat. Jadi ketika lagi bingungnya di mana bisa langsung tanya ke tim support kita. Oke, ini kita pilih yang video views. Video views. Oke, kita pilih video views. Ini sudah. Nah, ini kita beri nama dulu nih. Hari ini kita akan iklankan konten yang apa ya? Spirulina, peppermint. Kita akan iklankan peppermint hari ini. Peppermint. Oke, apa tadi? VV, saya biasanya singkatnya VV ya. Video views itu VV. Video views, saya namain biasanya Fahmi Peppermint. Peppermint, terus dah gini aja. Oke. Nama headsetnya itu saya pakai nama Peppermint 1. Peppermint 1. Ntar, saya cek dulu ya. Oh, udah. Ini nanti kita lengkapi, ini sementara konten 1. Nanti kita ubah. Lalu continue. Nah, loading dulu nih. Oke, nah pertama, masih ingat tadi ya, pertama adalah kerangka nomor 1 adalah campaign. Jadi menentukan tujuannya. Video views, kita ingin mengincar orang yang lebih banyak menonton video. Kita mau tahu nih video mana sih yang paling banyak ditonton. Nah, itu yang mau kita gunakan. Oh, sebentar. Saya kayak salah pakai akun. Oh iya benar, ini akun saya yang kena ban. Saya ganti akun dulu. Sebentar ya. Ini kalau akun disable tuh akun udah kena ban. Kita tinggal ganti aja akun lain. Oke. Jadi teman-teman semua jangan kaget juga nanti kalau tiba-tiba iklan kena ban, keblok atau kenapa itu normal kok. Itu sangat normal. Oke. Bentar ya. Saya mau ganti pindah account dulu. Bentar. Loading. Sebentar ya. Oke, ya, disable. Wah, ini ke-ban juga. Nah, ini dia, aman. Oke. Aduh, waduh, kena ban semua. Sebentar. Bentar ya. Share screen. Oke. Oh, ini bisa. Oke. Udah berubah ya? Oke, nih. Kita lanjut ya. Tadi video views. Apa tadi? Vivi. Peppermint. Fahmi. Ya, boleh kebalik-balik, boleh lah. Video views, Peppermint, Fahmi. Oke, ini Peppermint. Ini konten 1. Oke. Dan sudah update belum ya?
Sudah ya? Oke, sip. Lanjut ya. Continue. Nah, oke, sip. Tadi udah beres nih, yang pertama. Ini teman-teman, pokoknya kalau nanti tampilannya beda dengan yang tutorial di dashboard, di training, ikuti yang webinar nggak apa-apa kok. Emang Facebook itu suka berganti-ganti tampilan. Jadi kita harus adaptasi untuk perubahan yang terjadi ya. Oke? Oke, ini sudah. Lalu kita klik next. Klik next. Jadi nggak ada yang kita ubah-ubah ya. Ini semua off. Ini juga off semua. Kita langsung aja next. Nah, ini kita udah masuk ke kerangka kedua ya. Kerangka kedua itu tadi apa? Yaitu ad set. Nah, di ad set ini kita menentukan mulai dari budget, audiensnya, placement, dan lain-lain. Ini kita tentukan di sini. Oke. Nah, lagi loading. Oke. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali ngiklan, bisa tonton video-video webinar sesi sebelumnya kalau masih bingung. Karena kita udah total ada 66 sesi, tinggal scroll aja di Telegram Akademi Bisnis Digital dan Essenzo. Itu link-linknya masih ada, bisa ditonton ulang-ulang sampai bisa praktek. Oke? Nah, ini lagi loading, cukup lama loadingnya. Oke. Oh ya, kalau boleh minta tolong kolom chatnya di sementara stop dulu, biar fokus belajar dulu teman-teman. Nanti ada sesi khusus di akhir tanya jawab, oke? Oke. Ini saya coba refresh deh. Biasanya nih kalau habis hujan sinyalnya agak-agak nyebelin. Bentar ya. Nih, lagi agak kurang bersahabat sinyalnya. Bisa. Videonya bisa ditonton ulang ya. Video bisa ditonton ulang nanti. Oke. Jadi kalau di adset itu teman-teman pertama tentukan aja dulu lokasinya mau di mana. Misalkan, Mas saya mau iklan Jabodetabek aja bisa nggak? Bisa. Mau ke daerah-daerah tertentu boleh nggak? Boleh. Misalkan saya mau iklan cuma ke Jakarta aja boleh nggak? Boleh. Mau ke Bandung aja boleh nggak? Boleh. Sabar ya semuanya. Biasanya kalau sinyal emang agak rata di mana-mana kena semua. Oke, nanti saya zoom kalau udah normal. Oke, ini tinggal saya zoom aja sih sebentar. Nah, cuma nih agak sinyalnya aja agak nyebelin. Padahal sinyalnya bagus, full. Wifi-nya full. Ya, kita coba sekali lagi ya.
Oke, masih loading? Oh ya, masih loading ya. Oke. Bentar ya. Saya lagi nyoba ngetes buka dari satu lagi. Yang ini masih loading ya? Oke. Bisa, bisa. Nanti tenang aja. Kalau udah normal saya zoom. Tenang aja, oke? Oke, ini kenapa? Oke, bentar ya. Oke, ini saya coba buka salah satu account dulu. Views. Ya, tenang ya. Ini karena belum masuk aja, masih loading. Jadinya belum kebaca jelas. Ntar kalau udah loading udah normal, saya zoom nanti. Oke. Loadingnya sangat-sangat menyerap kesabaran ya. Coba kita ke sini dulu deh, ke add-nya dulu saya. Oke. Ini udah beres ya. Campaign-nya beres. Kita ke adset nih. Cuma adsetnya masih loading banget dari tadi. Wah. Belum ya? Si loading minta ampun.
Saya reload lagi. Enggak, ini nggak pakai data, saya pakai wifi. Saya pakai wifi. Jadi aman. Cuma emang penyakitnya di sini tuh sinyalnya emang kadang bersahabat sekali, kadang tidak. Sekalinya tidak, parah banget. Ada di akun satu lagi, cuma lagi ke-ban semua akun yang di sini. Create nggak bisa create. Ujian kesabaran. Sabar ini ujian. Oke. Sebenarnya prinsipnya seperti webinar-webinar saya sebelumnya, kurang lebih secara prakteknya sama. Nah, mungkin di pembahasan kedua dulu kali ya kita lanjut dulu ya. Karena pembahasan kedua saya jarang bahas sih. Pembahasan kedua itu pembahasan yang menurut saya banyak orang pasti bertanya ketika akunnya iklannya ditolak. Nah, oke, coba kita biar lebih cepat kali ya. Kita fokus dulu untuk lanjut ke pembahasannya dulu. Nah, ini kita lanjut dulu aja ke doain ya, amin. Jangan di restart, kalau di restart nanti mati siarannya. Oke, ini saya lanjut dulu ya. Saya lanjut dulu. Oke. Share. Nah, ini kita lanjut ke materi yang kedua nih. Biasa banyak yang nanya nih soalnya nih. Nah, ini nih. Oke. Udah berubah belum ya? Oh, udah ya. Sip. Oke. Kita lanjut ya Pak Bu, teman-teman semua. Tenang aja. Nanti kalau masih banyak pertanyaan, bisa langsung tanya aja. Kalau yang udah ikut event, ada di grup Kopdar, grup training. Kalau masih bingung, boleh tanya tim support. Nanti kalau masih bingung juga, minggu ini kita akan ada perdana Kopdar offline di Jakarta. Memang terbatas, mungkin sekitar 30 orang. Kenapa? Karena kita mau ngetes protokol kesehatan juga. Jadi belum kita buka untuk banyak. Kalau ini berhasil, insya Allah kita akan coba di beberapa kota yang masih Jabodetabek mungkin ya, Jabodetabek lah. Nanti kalau udah oke semua, sudah mulai ketemu polanya, ya doakan aja. Di beberapa kota bisa kita adakan. Amin. Oke, lanjut. Nah, ini dia nih. 5 solusi mengatasi iklan ditolak. Oke, atau adsetnya error, atau ke reject. Pokoknya intinya bermasalah dengan iklan, ini dia. Nah, apa aja yang dilanjut? Nomor 1, ganti bagian copywriting atau primary text-nya, itu kita edit. Jadi teman-teman semua nanti kalau terkendala ditolak, boleh ganti copywriting-nya. Saran saya jangan ada yang indikasinya terlalu menjanjikan, overclaiming itu tidak boleh. Jadi yang normal-normal aja. Misalkan mau tahu selengkapnya bagaimana cara menjadi reseller Resenzo, silahkan klik link di bawah ini ya. Itu aja udah normal aja. Jadi karena di video sudah dijelaskan bagaimana caranya, kita tinggal kasih call to action berikutnya ke calon reseller tersebut. Oke, yang kedua ganti bagian landing page atau website URL-nya. Pastikan landing page-nya juga kalau teman-teman semua mau pakai yang pakai Bitly, pastikan Bitly-nya yang normal-normal aja. Jangan yang terlalu overclaiming, contoh kayak bisnis terbaik 2020. Itu kan agak terbaik, bisnis terbaik itu kan kayak overclaim kan. Yang normal-normal aja, contoh cara mendaftar menjadi reseller misalkan, atau konsultasi pendaftaran reseller Resenzo. Yang lebih singkat boleh nggak Mas? Boleh, misalkan cara daftar member, boleh. Silakan bebas dikreasikan sedemikian rupanya. Lalu yang ketiga, ganti bagian kontennya atau mungkin medianya. Kalau teman-teman pakai gambar, diganti gambarnya mungkin overtext atau mungkin menurut Facebook itu melanggar, atau ganti videonya, atau mungkin karena terlalu banyak teks, atau mungkin ada kalimat yang tidak disarankan ditayangkan, jadi ditolak terus karena kontennya. Atau yang keempat, ganti payment method atau metode pembayaran, ini di bagian billing. Ini sering terjadi dan banyak yang mengalami iklannya ditolak dan akhirnya sampai ke ban. Jadi jangan main-main yang nomor 4 ini. Salah satu indikasi bisa di ban itu karena metode pembayaran. Telat bayar, kita pakai bank, misalkan pakai apa? Pakai debit card. Saldonya kosong di ATM, tiba-tiba mau Facebook debit, nggak bisa. Wah, itu kita kena akun disable. Bisa balik lagi kalau kita cepat ngeberesinnya. Nah, kebanyakan yang kelupaan, sampai sehari, 2 hari, 3 hari,
Facebook langsung menandai, wah ini nggak benar nih, langsung masuk blacklistnya Facebook, kena ban. Itu dia. Itu salah satu faktornya ternyata. Setelah saya pernah beberapa kali saya konsultasi ke Facebooknya langsung, kurang lebih karena metode pembayaran yang paling banyak terjadi akunnya di ban. Yang terakhir, ganti Facebook page. Nah, ini Facebook page juga sering dan mudah sekali kena ban. Facebook page itu bisa ke ban juga, nggak bisa ngiklan. Kalau kontennya masih sepi, masih kosong, tapi kita pakai buat iklan. Nah, pastikan teman-teman juga selalu ngisi page-nya dengan edukasi, dengan konten, dengan informasi apapun yang membuat banyak orang yang mengunjungi page kita nanti itu teredukasi dengan sangat baik. Jadi diurus juga page-nya. Jangan cuma ngiklan, buat page cuma buat iklan doang. Jangan, sering-sering posting juga sehari 2-3 artikel aja. 2-3 artikel yang normal-normal aja. Kalau mau buat dipakai iklan ya. Itu salah satu pengalaman saya selama ini, karena dua bulan ini saya udah kehilangan sekitar 4-5 page kena ban. Itu memang Facebook lagi agak sensitif. Pasca kemarin sebelum pemilu Amerika beres, itu Facebook sangat rawan sekali ke-banned, ngeblokir. Banyak sekali akun yang kena ban, kena ame, itu normal, banyak banget yang mengeluhkan itu. Dan ternyata memang salah satu efek dari election kemarin, dari pemilu di Amerika. Oke, nah sekarang cara mengantisipasinya nih. Nah itu dia, beda kan, bingung kan kenapa saya bisa live-nya lancar, karena mungkin berat ketika buka buka browsernya, jadi efeknya ke pas lagi saya share screen, nah itu ngaruh juga. Nah itulah banyak faktor-faktor yang di luar kendali kita sebenarnya. Oke, fokus lagi. Nah sekarang 3 cara mengantisipasi akun beriklan kena AME. AME itu account manager error, atau istilah gampangnya ke-ban, kena blokir, nggak bisa ngiklan. Ini yang saya pelajari selama ini, pengalaman saya 2 bulan terakhir ini sangat menguras tenaga Pak Bu, karena saya kehilangan sekitar 5-8 business manager Facebook. Saya sampai pinjam akun teman saya, akun keluarga, temannya keluarga saya, saking udah kehabisan akun. Kan tadi yang kena ban lagi tuh yang saya kasih lihat itu nggak bisa dipakai, itu akun adik saya udah kena ban saya pakai. Jadi ada resiko yang harus kita siap tanggung gitu. Nah, cara menghindarinya teman-teman bisa pelajari aja nih dari link ini, facebook.com policies ads. Ini adalah kebijakan yang Facebook miliki. Apa yang boleh dan tidak boleh kita ada masuk ke dalam konten iklan kita. Itu nggak boleh ada. Jadi teman-teman bisa pelajari lengkap di sini, semua dijelasin. Oke. Nah, yang kedua, apa aja sih untuk mengantisipasi agar tidak kena AME? Payment on hold, pembayarannya ke hold karena tadi saldonya kosong, terus juga belum sempat top up atau pakai kartu kredit udah kena limit, udah harus dibayarkan dulu baru bisa lanjut. Banyak sekali faktor-faktor tentang pembayaran. Karena gini Pak Bu, Facebook itu punya pengalaman dulu itu mungkin banyak ya, mungkin bukan kita, tapi mungkin orang lain pernah beriklan pakai kredit kan diakumulasi kan. Misalkan limitnya 25 juta baru dibayarin misalkan. Ada yang sampai limit puluhan juta tapi nggak dibayarin. Kabur itu ada nggak? Ada. Makanya Facebook lebih ketat sekali sekarang soal pembayaran. Makanya sekarang udah pajak juga kan dan harus mencantumkan NPWP. Makanya sangat ketat agar menghindari hal tersebut. Nah, makanya kalau memang teman-teman semua mau serius beriklan, pastikan siapkan secara mental, materi, dan juga secara waktu untuk ngontrol, untuk ngecek, untuk untuk belajar juga, untuk memahami lebih dalam soal Facebook Ads. Oke, nah yang ketiga, yang terakhir, usahakan jika punya akun lebih dari 1, tidak menyamakan kartu debit atau kredit untuk pembayaran iklan yang lain. Contoh, misalkan saya punya business manager atau punya akun beriklan 1, terus saya punya lagi 1 nih buat cadangan, misalkan Fahmi 1, Fahmi 2. Nah, yang Fahmi 2 ini misalkan saya sekalian pakai iklan deh, pelan-pelan misalkan biar jalan bareng. Boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Teman-teman kalau emang pengen iklannya terus jalan, kalau bisa emang iklan di 2 business manager berbeda atau 2 account berbeda. Kenapa? Kalau salah satunya kena ban atau satunya ke hold, nggak bisa iklan, ada satu lagi yang masih bisa aktif. Misalkan budget kita sehari 200.000 atau 500.000 misalkan. Ya udah 100.000 di BN 1 atau di account 1, yang satunya lagi 100.000. Jadi semua itu perlu sekali diperhitungkan, didetailkan. Kalau nggak didetailkan, justru itu yang ngebuat kita pas lagi iklannya bagus, budgetnya kehabisan. Ibarat kata kayak kita lagi mau jalan jauh,
bensinnya lupa kita isi di tengah jalan, kita kehabisan bensin, akhirnya harus dorong, kita yang kesulitan, kita yang kerepotan lagi. Oke, makanya jangan pakai kartu yang sama. Misalkan yang Fahmi 1 saya pakai debit mandiri misalkan, yang Fahmi 2 saya pakai kartu Jenius misalkan. Jadi dipisahin, kalau bisa dibedain. Karena saya pernah nanya Facebook langsung, kalau mereka menyarankan tidak satu kartu yang sama. Kalau bisa kartunya berbeda. Dan dulu, waktu saya pernah isi training FBH di Bandung kalau nggak salah, itu saya pernah bilang, jangan pakai kartu yang sama dengan akun yang berbeda. Ada yang nggak sengaja pakai akun yang kartu sama, beda akun. Keben akhirnya. Jadi, memang ternyata benar kata Facebook, kalau bisa dibedain. Oke? Nah, itu dia Pak Bu, secara teknis non-teknisnya. Kalau teknisnya tadi ada sedikit kendala, tapi nggak masalah. Teman-teman bisa tonton video webinar-webinar sebelumnya, karena sudah pernah saya jelaskan, mungkin beda produk aja. Oke, tapi kurang lebih secara teknis gitu-gitu aja. Sama polanya dari kerangka 1, kerangka 2, kerangka 3, tinggal teman-teman berkreasi aja. Iklannya diperbanyak dari sisi konten, sisi testing, itu juga harus benar-benar dipikirkan secara matang. Supaya hasil iklannya juga matang, dan hasilnya juga besar. Amin. Oke, lanjut. Nah, kita langsung lanjut aja ke sedikit tentang produk knowledge dan penjelasan produk. Oke, nah ini dia salah satu produk yang bulan ini launching, yaitu adalah ProLifit 5-in-1. Ini adalah suplemen terbuat dari 5 ekstrak herbal powerful yang kaya akan manfaat untuk jantung, kolesterol, fungsi hati, dan sistem kekebalan tubuh. Kabar baiknya, karena saya udah coba seminggu terakhir ini saya udah coba minum, alhamdulillah, walaupun saya kurang istirahat, kurang olahraga karena lagi banyak sekali kerjaan, tetap bisa normal, tetap bisa beraktivitas dengan normal dengan mengkonsumsi ProLifit ini. Nah ini ProLifit ini nih. Saya konsumsi sehari 2 kapsul sekali minum, sehari 2 sampai 3 kali. Tuh. Ini terbuat dari 5 bahan alami herbal ini, ada minyak zaitun, minyak jintan hitam, minyak buah merah, minyak bawang putih, propolis. Nah, anjurannya ini kalau teman-teman tinggal baca aja di dashboard, atau teman-teman tinggal lihat konten-konten yang sudah ada, cara minumnya gimana, konsumsinya gimana, untuk dewasa, untuk anak-anak, boleh konsumsinya semuanya. Karena ini bagus banget untuk menjaga daya tahan tubuh kita, apalagi sekarang musim hujan, ditambah masih pandemi, masih COVID, itu kita harus menjaga daya tahan kita dan keluarga untuk tetap bisa beraktivitas dengan normal. Oke? Yang pertama. Nah, yang kedua, saya mau menjelaskan sedikit tentang Malia. Nah, ini dia. Kebetulan saya minum sehari itu 1 sampai 2. Nih, minimal 1 sampai 2. Kenapa? Selain ini bagus sekali untuk menutrisi kulit, ini juga bagus banget untuk teman-teman yang mungkin ingin lebih cerah, lebih muda. Karena kan kolagen itu memang dibutuhkan setiap tubuh ya. Setiap manusia itu memiliki kolagen yang setiap bertambahnya usia berkurang. Nah, kita butuh mengganti kolagen yang sudah hilang itu dengan kolagen yang baru. Makanya salah satu produk yang saat ini sangat banyak sekali diminati di berbagai kalangan adalah kolagen. Nah, kita punya minuman dengan kandungan marine kolagen, itu yang bagus banget untuk tubuh dan sangat baik untuk kesehatan kulit kita. Oke, nih bahan-bahannya ada marine kolagen, L-glutathione, tremela, vitamin C, dan kandungan-kandungan ini sangat baik sekali untuk dikonsumsi dalam tubuh kita untuk jangka waktu yang panjang. Oke? Nah, ini konsumsinya 1 sampai 2 kali sehari sebelum atau sesudah makan. Kalau saya sebelum tidur sama sebelum beraktivitas, misalkan mau ke kantor atau mungkin mau ada acara kemana, pagi hari dan malam hari. Kalau saya biasanya konsumsinya seperti itu. Nah, ini dia. Ini lengkapnya ya. Lengkapnya sudah ada di Bank Data Abdi dan Essenzo, tinggal teman-teman ambil saja. Kalau mau promosikan, silakan. Jadi udah lengkap alat bantunya, tinggal teman-teman manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke. Oh, ini dia beberapa yang sudah konsumsi Malia. Ini ada yang 4 hari minum Malia, pagi malam, berasa manfaat ke kulit lebih lembab, nggak kering lagi, muka berminyak semenjak pakai Malia, berminyaknya berkurang, lebih lembab. Dan saya pribadi juga pas konsumsi ini, saya tipikal kulit wajah saya tuh yang berminyak. Jadi ketika saya udah rutin minum Malia ini setiap hari, yang tadinya berminyak itu parah banget, itu kalau saya lap pakai tisu tuh ya sampai tisunya itu berubah warna lah. Tapi karena saya sudah rutin, minum air putih juga banyak, istirahat yang cukup, dan makan-makan yang bergizi dan bervitamin itu sangat membantu sekali untuk menjaga daya tahan tubuh kita dan juga untuk tubuh kita agar lebih terjaga. Oke. Nah, berikutnya. Aduh, ini pas banget habis. Tadi saya lagi nge-division dari 1 jam yang lalu, kalau nggak salah.
Oh nih, saya pencet dulu. Saya pakai power bank nih. Jadi ini sangat praktis ya. Buat teman-teman semua, saran saya kalau bisa punya minimal 1 diffuser deh. Kenapa? Karena diffuser ini selain multifungsi, ini bisa banget dipakai. Ini yang kecil ya, saya pakai yang kecil. Ini saya kebetulan kalau lagi di jalan atau mungkin saya lagi bawa kendaraan, bawa mobil, saya pakai yang kecil ini. Jadi ini bisa taruh di selipan gitu. Jadi tetap ruangan kita lagi berkendara tetap harum akan essential oil. Saya biasanya ya peppermint, lavender, lemon, ginger. Ini saya lagi pakai grapefruit, fit and fresh, eucalyptus tuh favorit saya kalau buat nge-diffuse. Dan ini ada seorang dokter yang cukup ternama, Dr. Zaidul Akbar. Beliau pernah membahas tentang antioksidan yang sangat kuat dan sangat baik itu dari fase apa. Nah, beliau menjelaskan dari fase gas atau uap. Nah, diffuser ini kan mengeluarkan uap atau gas kan, atau asap kan. Nah, itu sangat baik dan mengandung antioksidan yang sangat tinggi untuk kita konsumsi setiap hari. Oke. Nah, ini contoh-contohnya nih, teman-teman. Ini kontennya sudah ada di bank data ya. Untuk teman-teman, jadi kalau mau promosi, tinggal ambil aja kontennya, terus nanti tinggal posting deh. Nah, ini praktis sekali Pak Bu, kita sediakan kontennya. Mas, kalau saya mau bikin versi saya sendiri, boleh nggak? Boleh. Kalau mau bikin sendiri, boleh. Silakan. Oke. Ini beberapa yang promo, tinggal dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke. Oke, sip. Nah, terakhir dari saya. Ini teman-teman, jadi saya mau menjelaskan perbedaannya apa sih? Karena masih banyak yang bingung ternyata. Jadi, kita akan menyediakan 2 konten banner berbeda. Ada yang warna putih, ada yang warnanya agak abu-abu mungkin ya. Nah, yang lebih murah ini harganya adalah untuk harga member. Jadi teman-teman jangan sampai salah promosi. Promosikanlah harga konsumen yang sebelah kanan. Oke, jadi gampangnya gini aja Pak buat teman-teman semua. Oke, gampang gini aja. Jadi, teman-teman promosikan yang sebelah kanan, kan teman-teman otomatis nih, ini biar tahu aja, selisih harganya itu 100.000. Jadi, otomatis ini dapat 100.000-nya. Kan misalkan konsumennya belanja 690.000 plus ongkir. Nah, kita pas dia transfer ke kita udah dapat yang 100.000-nya, di luar ongkir ya, di luar ongkir ya. Ongkir kan memang tanggung jawab konsumen. Saya pun beli apapun, rata-rata ya ongkirnya sendiri. Karena udah terbiasa online dari 2-3 tahun yang lalu, ya udah normal. Oke, nah sebelah kanan adalah harga jual. Jadi kasih tahu keuntungannya. Oh, keuntungannya dapat bonus produk T3 senilai 540.000 sama daily trackernya plus dapat 2 malia. Jadi kasih tahu keuntungan buat mereka. Oh, ini tips nih. Konsumen itu intinya adalah yang buat saya untung tuh apa? Semakin banyak mereka merasa untung, itulah yang mereka cari. Oke, kenapa banyak member yang sehari itu bisa jual 2-3 paket skincare, paket slimming, dan lain-lainnya. Karena mereka paham dan mereka memahami konsumen itu butuhnya adalah, ini untungnya buat saya apa? Nah itu dia, untungnya buat mereka apa? Itu yang harus kita temukan. Jadi nggak cuma sekedar posting, kok nggak ada yang lirik ya? Sebenarnya bukan nggak ada yang lirik. Edukasi kita belum maksimal, itu aja. Oke? Paket slimming juga ada. Jadi yang putih itu harga member, yang satunya harga jual. Jangan sampai kebalik ya, jangan sampai kebalik. Ada paket slimming juga di bulan ini, juga ada paket imun. Ini Prolifit bagus banget Pak Bu. Dapat bonusnya adalah peppermint lagi. Peppermint kan. Oke, saya langsung bongkar data aja. Peppermint adalah produk best seller essential oil kita berapa bulan terakhir ya? 3 bulan terakhir lah. 3 bulan terakhir. Karena pertama, ini multifungsi ya. Buat flu bisa, migrain bisa, sakit mah bisa, masuk angin bisa. Migrain, vertigo, bisa kolaborasikan dengan lavender. Banyak sekali fungsinya. Oh, salah satu yang saya pernah dapat testimoni di Bandung. Buat saraf kejepit pun juga bisa. Oles ke bagian yang sakitnya, dipijit-pijit pelan-pelan, pakai peppermint. Itu waktu berapa lama ya? Nggak nyampe sehari kayaknya. Tadinya susah gerak sampai alhamdulillah bisa kebantu. Jadi kalau kita tuh nyebutnya apa ya? Multifungsi. Ini salah satu essential oil yang multifungsi. Bisa apa aja. Buat jerawat, saya belum coba, tapi kemungkinan besar bisa. Karena antioksidannya sangat tinggi. Oke? Nah, ini juga beberapa produk-produk single yang dijual. Yang promo maksudnya di bulan ini. Oh ya, Pak Bu, teman-teman semua. Sedikit informasi. Mungkin tulisannya sampai 30 November.
Namun, jika stoknya sudah habis sebelum 30 November, ya wes, udah habis berarti. Jadi, kita promo nyedianya intinya gini, kita nyediain promo itu stoknya 2-3 kali lipat lebih banyak dibanding tidak promo. Itu ya. Ketika tidak promo misalkan cuma 100, kita kalau lagi promo 200-300. Kalau habis, yo wes, berarti udah keduluan sama orang lain. Karena apa? Promo buy one get two adalah promo yang paling banyak dicari member-member Essential. Kenapa? Karena mereka bisa pakai produk gratis. Mereka beli konsumennya ada pesan lavender nih, kirim ke rumah mereka nih. Satunya mereka jual, satunya mereka pakai. Kenapa saya di rumah bisa punya semua varian essential oil? Karena ketika ada promo buy one get two, satunya saya jual, saya cari dulu nih siapa yang mau beli ya. Oh dapat nih, yaudah. Saya bilang nih kadang saya kasih free ongkir. Kenapa? Saya nanggung ongkirnya. Nggak apa-apa deh, saya bayar ongkirnya. Tapi saya dapat free-nya. Nah itu salah satu triknya tuh, biar teman-teman semua yang pengen pakai produk gratis, caranya kayak gitu. Ya ada beberapa produk yang lagi promo, banyak sekali, tinggal dimanfaatkan sekali. Ini dia nih, produk yang ditunggu-tunggu. Slimming. Buat yang belum tahu, ini produk paling, apa ya senyebutnya? Luar biasa. Paling luar biasa. Ada dan nggak ada promo, ini selalu paling laku. 2 bulan kemarin, itu kita stoknya sedang, restocknya agak lama. Itu dicari semua member Essential tuh ngechat saya nanya, Mas slimming kapan ready, karena konsumen mereka ada yang lagi program udah turun 5 kilo, 10 kilo, stoknya habis. Ya udah saya bilang, ini kita lagi masa peralihan ke kemasan baru juga, ada beberapa bahan baku utamanya yang memang kebetulan lagi kosong dari supplier, makanya agak terhambat. Sekarang sudah ready stock dan semoga tidak habis dalam waktu cepat. Karena member Abdi Essential tuh ganasnya luar biasa kalau udah promo. Mereka tahu bakal untung, dimaksimalin semuanya, dihajar habis. Buat yang baru-baru gabung, jangan mau kalah dengan yang lama. Caranya gimana? Segera pelajari banyak tentang produk dan tentang cara praktek untuk jualan. Oke? Ini juga Malia juga lagi buy one get two, dimanfaatkan. Nah, pembahasan terakhir sebelum kita tanya jawab. Oke, yang pertama. Nah, saya mau sedikit update soal program reward tahun 2020, periode terakhir, periode ketiga, dan fasilitas Essential Abdi yang teman-teman perlu manfaatkan dan segera maksimalkan. Oke, ini program reward tahap 3, itu ada reward handphone dengan total product sales sebesar 75 juta, ada reward laptop atau bisa diganti dengan emas 10 gram, itu total product sales sebesar 100 juta rupiah. Ini dari bulan September kemarin ya, terhitungnya sampai Desember bulan depan. Ada juga reward motor buat teman-teman yang mungkin pengen punya dapat motor gratis dari Abdi Essential, bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan ini dia pamungkasnya, reward Holy Land Dream. Ini tahun kemarin, alhamdulillah sangat lumayan banyak yang dapat, belasan sampai puluhan orang. Kita memberangkatkan belasan orang umroh, itu rasanya luar biasa sekali Pak Bu, walaupun di tengah pandemi. Dan kemarin kan sudah ada berita bahwa sudah mulai dibuka lagi, alhamdulillah. Buat yang mau umroh, mau menjalankan ibadah umroh, sudah bisa lagi. Siapa tahu salah satu jalannya dari Abdi dan Essential. Amin. Kalau belum tahu, mau tahu cuplikannya gimana keseruan umroh yang tahun kemarin, bisa tonton aja, ada link YouTube-nya, rekamannya di Telegram. Oke? Nah, mereka yang sudah membuktikannya, ada beberapa yang sudah mencapai, ini ada yang baru sebulan udah nyampe, udah dapat, ada yang bulan ini langsung dapat 2 emas. Luar biasa, langsung dapat 2 emas, serius, langsung dapat 2 emas. Oke, ini saya ada Pak Joko, ada Mas Arif, Mas Aan, ini Mas Aan, ada Pak Aidil, Pak Iqbal, ada juga Mbak Ulan, ada juga Mas Fajri, ada juga Mas Gunawan, ada Mas Fajri juga. Wah, beliau luar biasa, ngeborong biasanya beliau ini pasti ada promo, setiap ada reward pasti dapat. Karena beliau mempelajari dengan sangat baik sistem yang sudah kita siapkan. Ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk membantu sebanyak-banyaknya orang, dan efek sampingnya adalah beliau juga dapat hasil yang maksimal. Ini beberapa mereka yang sudah membuktikan, sekarang tinggal teman-teman semua yang membuktikan berikutnya. Nah, bagaimana strategi untuk mencapai reward tersebut? Nah, ini dia. Jadi teman-teman bisa meningkatkan omset penjualan produknya dengan
Manfaatkan traffic gratisan, terus juga maksimalkan promo diskon. Kan lagi banyak nih promo-promo diskon produk unggulan. Itu dimanfaatkan. Mas, tapi saya belum tahu caranya, belum tahu manfaatnya. Nah, kalau belum tahu manfaatnya, saran saya satu, coba dulu produknya. Minimal 1-2 produk deh yang lagi promo. Malia kah? Atau mungkin Prolifit. Nih Prolifit atau Peppermint, Lavender yang lagi promo. Boleh nggak? Boleh. Jadi kita dapetin feel perasaan, wah produknya bagus nih, buat saya aja kebantu, gimana orang lain kebantu. Itu trik paling umum sebenarnya. Anda mau jualan apapun, kalau Anda tahu produk Anda dan Anda pakai dan Anda yakin, Anda akan semakin mudah jualnya. Ini bukan gimmick, tapi ini real, karena saya juga nanya di lapangan kan, ke member-member yang jago jualan. Mereka rata-rata kayak gitu. Mereka cinta dulu dengan produknya, pakai dulu produknya, sambil belajar teknis-teknis cara jualannya, online-nya. Mereka mengkolaborasikan dengan jualan offline juga, ke orang-orang terdekat, ke keluarga. Itu kan circle paling mudah kita masuki kan. Nah, makanya benar-benar kita harus into banget lah, masuk banget ke dalam. Itu dia. Terus segera ikuti semua event Abdi Senzo untuk meningkatkan skill-skill teman-teman semua, pemahaman tentang promosi, beriklan produk, cara memaksimalkannya gimana, funnel-funnel yang udah ada, itu tinggal kita ikut event-eventnya. Buat testimoni pribadi Anda. Nah, ini yang nggak bisa diwakili. Testimoni pribadi itu pentingnya luar biasa. Orang akan semakin tersentuh dan yakin kalau mereka dapat atau mendengar testimoni kita sendiri yang pakai produk. Gini, orang jual mobil mahal. Kok ada yang mau beli? Karena mereka pertama, testimoni penggunanya banyak. Di luar itu branding. Nah, kita juga semuanya kita lakuin. Tugasnya apa? Tinggal yang pribadi ini yang harus Anda kerjakan. Oke, lalu ya tips dan triknya untuk membangun tim reseller. Misalkan, Mas, saya selain mau jago jualan, saya pengen ngebangun tim reseller juga, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Anda manfaatkan kedua-duanya juga bagus. Mas Fajri itu salah satu kenapa beliau sangat luar biasa ya, saya sebagai contoh, karena beliau juga sangat baik banget untuk membantu tim resellernya. Beliau ngebimbing, beliau menghubungi tim resellernya, diajarin cara jualan, jadi benar-benar silaturahminya terjalin dengan sangat baik. Teman-teman nanti kalau misalkan udah punya reseller dan mau dibuatkan grup sendiri, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Itu juga bagus kok buat silaturahmi, siapa tahu bisa menyambung rezeki kan? Nggak ada yang pernah tahu, siapa tahu bisa bisnis bareng. Nobody knows, oke? Nah, teman-teman manfaatkan traffic gratisan, mengikuti semua event Abdi, manfaatkan fasilitas webinar eksklusif setiap minggunya, baik yang buat member ataupun yang non-member. Nah, ini kayak seperti ini kan untuk yang training-trainingnya, ini juga trainingnya setiap minggu kita ada, ini testimoni mereka yang sudah pakai, sudah memanfaatkan traffic gratisan dari WhatsApp, Facebook, Instagram. Ini juga beberapa yang sudah, intinya di grup, di event itu teman-teman dapat satu grup WhatsApp khusus buat pesertanya. Jadi misalkan cuma 50 orang, ya udah pesertanya cuma 50 orang yang ikut event itu bisa tanya jawab nanti di grup WhatsApp. Gitu. Webinar-webinar mingguan seperti ini tentang Google, tentang Facebook Ads, tinggal teman-teman manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Live webinar yang buat non-member, ini juga setiap minggu kita kasih kok. Setiap Senin, Jumat, saat ini Senin dan Jumat ya. Itu teman-teman kalau mau punya reseller tapi pengennya dibantu sama sistem kita, manfaatin aja acara setiap minggu ini, undang mereka, kita kasih linknya, udah beres, kita tanya lagi, gimana tadi? Udah mau gabung nggak? Mau belajar lebih lengkap nggak? Kita tinggal bantu mereka cara daftarnya. Ini juga program-program baru banyak sekali. Dan ini terakhir sebelum kita masuk sesi tanya jawab, program mentoring. Nah, ini dia nih, bedanya Abdi Senzo dengan tempat lain adalah kita terus memberikan sesuatu yang baru, bahkan program mentoring ini bisa katakan mastermind lah. Kalau istilah di luar sana tuh mastermind namanya. Jadi dapat tambahan lagi mentoring khusus private, yang dimana Mas Alvin pun ngajarin langsung ilmu-ilmu khusus yang tidak ada di dashboard, tidak pernah ada di webinar, tapi Mas Alvin kasih di program mentoring ini. Nah, materinya udah jelas luar biasa. Kenapa? Ya gampang gini aja. Kalau tidak ada salah satu peran Mas Alvin, nggak ada Abdi Senzo sekarang. Gampangnya gitu aja. Ilmu itu akan dibocorin ketika program mentoring. Wah, asik kan? Asik banget. Tenang, gratis. Ini nggak bayar. Cuma teman-teman tinggal mengikuti semua event dan memenuhi kualifikasi. Tetap ada kualifikasinya dong. Nggak asal-asalan orang sembarangan bisa ikut. Bukan maksudnya nggak bisa, maksudnya gini. Karena ini eksklusif, kita harus memfilter orang-orang yang sangat serius dan punya keinginan besar memang ingin bertumbuh. Nah, makanya kita memberikan beberapa
kualifikasi khusus tambahan ketika mau mengikuti program mentoring. Tapi tenang aja, kalau udah termasuk kualifikasi, bayar lagi nggak Mas? Nggak ada bayar sama sekali. Bahkan, kita kasih sesi khusus di mana teman-teman tuh bisa sharing. Ilmu yang di luar sana, kalau teman-teman mentoring private itu mungkin bisa 5-10 juta, di kita gratis. Tiap hari nanya boleh nggak? Ya boleh. Ya tiap hari aja member masih banyak yang japri ke saya buat tanya jawab. Masih saya jawab kok. Selama saya masih melek ya. Kalau saya udah tidur ya nggak saya jawab, gitu aja. Nah, cara gimana? Ini salah satu cuplikannya nih. Cuplikannya. Nah, itu cuplikan singkat aja. Pokoknya nanti lebih seru lah. Kita ada sesi-sesi tanya jawab lebih lengkap, lebih dalam pokoknya. Nah, syaratnya sederhana sekali, udah ngikutin semua event. Ya, teman-teman udah lebih paham tentang Abdi Senzo. Dan pastinya praktek ya, jangan nggak praktek, cuma ikutan, sekedar pengen ikutan, makanya ada kualifikasi tambahan. Kalau cuma sekedar ngikut, ya kan bisa aja udah ngikut, wah udah ikut semua nih. Tapi belum memenuhi standarisasi yang kita perlukan untuk ikut program mentoring. Oke? Nah, terakhir nih, udah pada masuk grup Facebook belum? Ini yang official Abdi ya, official Akademi Bisnis Digital. Yang kayak logonya seperti ini, itu yang official. Silahkan kalau belum masuk ke sana, karena di sanalah update-update. Dan teman-teman kalau mau cari teman yang satu tempat, satu kota, satu wilayah, bisa di sana. Karena itu umum, bisa member dari manapun, bisa masuk dan bisa tanya jawab di situ. Oke? Cara masuknya, atau mungkin teman-teman bisa ketik aja Bitly ini di browsernya ketika buka Facebook. Oke, nah, kita tanya jawab nih sekarang. Oke, saya silakan. Yang mau tanya jawab, saya persilakan sekarang. Monggo. Oke, yuk, yang mau tanya jawab yuk. Oke, mungkin sampai jam 9:05 ya. Jadi ada sekitar 7 menit, teman-teman yang mau tanya, ayo, monggo, silakan. Yang mau tanya, saya silakan. Pembahasannya seputar materi malam ini aja ya. Oke? Bisa, saya pernah kok. Bahkan bukan pernah, saya dulu tuh pakainya video views. Saya dulu pakai video views. Justru saya paling jarang pakai traffic, video views terus saya. Kalau, oh nih, pertanyaan bagus nih. Salah. Nih, kalau akun kena banned, itu akun iklan tersebut gak bisa dipakai lagi. Bisa mengajukan banding, tapi kemungkinan baliknya 50-50. 50% balik, 50% enggak kemungkinan. Saya selama ini dari total ke ban 30%, 20-30% lah balik lagi setelah ngajuin banding. Ada yang udah balik lagi, saya iklanin 1 bulan kemudian kena ban, udah nggak bisa balik. Jadi kita harus benar-benar sabar banget sama Facebook. Saya BH-nya ya tadi ada sinyal, jadi ya udah jam segini juga nggak bisa kita lanjut. Nanti tonton video sebelum-sebelumnya aja. Nanti next pembahasan saya juga bahas Facebook Ads lagi kok. Kalau belum ikut event, nah kalau belum ikut event bisa tonton video-video tutorial di dashboard di video training center. Dulu saya pertama kali gabung, itu saya nontonnya video-video di dashboard. Nggak ngerti, saya tanya admin pada saat itu. Sampai akhirnya udah mulai ngerti, saya cari materi tambahan dari luar, saya kulik-kulik, saya cari tahu, saya pelajari lebih dalam, akhirnya mulai ngerti. Jadi saya emang tipikal ngerti satu ilmu, saya cari lagi ilmu lain gitu. Nggak monoton di situ-situ aja. Link webinar tinggal scroll aja di Telegram, nanti ada di atas. Kalau Kadian Wahyuningsi, saya kerja 6 hari.
FB Ads-nya, wah justru hari Sabtu yang pentingnya. Karena Sabtu itu bahas materi utama, Minggu itu kayak ibarat kata apa ya? Ngebaca data, terus menentukan iklan bagus atau tidak. Nah, itu di hari kedua. Hari pertama itu yang jauh lebih penting menurut saya. Kak mau tanya lebih baik iklan di Facebook Ads atau Instagram Ads? Sama aja. Facebook bisa barengan kok. Bisa di Facebook sekaligus di Instagram. Cari di mana kumpulan webinar ya? Ada di Telegram. Itu search aja ke atas atau cari link. Itu biasanya linknya banyak tuh video-videonya. Kalau di video apa? Kalau di grup Kopdar biasanya saya kasih linknya. Di grup Kopdar biasanya udah ada link khusus gitu. Nanti deh saya coba kalau ketemu linknya. Iya, Prasetya Permana. Yes, betul. Saya tuh dulu traffic gratisan lumayan lama, 1,5 tahun saya pakai traffic gratisan. Dan itu cukup bagus. Yang penting mau sabar, intinya itu. Kalau belum punya modal beriklan, manfaatkan traffic gratisan dulu aja. Oke? Jangan dipaksa-paksa, takutnya nanti nggak maksimal. Gimana kalau ada yang mau closing tapi nggak bayar-bayar? Udah fokus ke yang lain aja. Di Indonesia ya, itu ada 150 juta orang di internet. Masa kita ngurusin satu orang doang? Fokus ke yang lain aja. Lama-lama dia yang ngejar kita kok. Makanya tugas kita nggak buktiin. Pernah saya ngalamin kok, ada yang janjinya mau bayar. Ya mas, besok ya, oke besok. Saya tungguin, saya tanya gimana, oh ya besok saya lagi kerjaan, oke. Saya tungguin sampai seminggu, terus saya mikir, ngapain saya nungguin satu orang seminggu yang belum tentu dia akan jalan. Nah itu, pertimbangannya itu aja. Perbedaannya nggak ada bedanya, nggak ada bedanya. Bedanya ya cuma ketemu langsung. Cuma kan sekarang pakai protokol kesehatan kan, social distancing juga, jadi dibatasi. Karena udah 8 bulan nih, kita udah 8 bulan nggak pernah offline. Ya karena pandemi juga. Mau ikut FB Ads. Oke, sip. Ini tinggal saya rangkum aja ya, saya rangkum pertanyaannya ya. Mau ikut FB Ads, syarat ikutnya ada laptop dan siap budget iklan aja. Itu aja sih setahu saya. Kalau nggak punya laptop, mas, tapi saya mau prakteknya dari warnet, boleh nggak? Boleh. Ini buat yang belum tahu, saya dulu sebelum punya laptop, sebelum nabung punya laptop, saya tuh pernah dari warnet. Itu yang orang nggak tahu. Saya tuh pernah dari warnet. Dulu kan 3.000 warnet sejam ya. 3 tahun 2018 tuh, ya 2018 tuh 2 tahun yang lalu itu masih 3.000-an. Karena saya pakai paket yang 3 jam yang 5.000 ya kalau nggak salah. Saya pakai tuh kadang kalau lagi yang 5.000. Udah saya buat belajar aja. Jadi yang penting kemauan sama emang niat. Kalau emang niat, insya Allah ada jalan. Cara delete page, masuk ke setting, lalu nanti ada paling bawah delete page atau remove page. Nah, nah kan bener kan? Ini pertanyaan bagus nih. Saya pasang iklan di reject terus, tapi setelah saya ganti page baru bisa padahal konten sama. Iya, page itu mempengaruhi, serius. Page itu sangat mempengaruhi. Makanya buat teman-teman semua yang udah ngotak-ngatik page-nya tapi belum masih istilahnya masih wah kok ini nggak bisa ya, masih ditolak, ya udah ganti page aja coba. Oke, tenang lagi ya. Oh pas nih, 1 menit terakhir ya, saya rangkum aja. Yang di ban bisa FB-nya, bisa page-nya. Kalau saran saya pakai laptop iklannya. Kalau mantau dari handphone bisa. Facebook-nya. Kalau ke ban itu Facebook bukan email. Email tuh nggak mungkin ke ban. Pakai HP bisa, cuma agak repot. Tinggal masuk lagi aja Pak David kalau channel Telegramnya hilang. Nanti bisa tanya tim support ya. Bisa, nggak punya laptop tapi bisa dari warnet kok. Atau dari handphone, cuma agak gimana ya saya bilangnya. Kurang efektif sih kalau menurut saya. Karena saya pernah juga dari handphone ngetes beberapa kali. Bisa sambil praktek. Buka video di dashboard. Post di Facebook kok ditolak terus. Ganti kontennya aja kalau ditolak terus. Enggak, di Instagram bisnis nggak harus berbayar kok, posting biasa bisa.
Berapa budget rata-rata? Tergantung strategi. Kalau saya sih boleh nyaranin minimal 50.000 per hari. Jadi 2 headset. Kalau rangkuman webinar nanti saya coba kumpulin dulu file-filenya ya. Cuma saya nggak janji. Tapi kalau mau scroll-scroll yang terbaru aja, kalau yang mau Facebook Ads, yang terupdate itu yang 60 ke atas, tampilan terbaru. Kalau yang 60 ke bawah tuh tampilan lama setahu saya. Budget berapa Mas FB Ads? Langsung ke event update aja. Itu ada lengkap kok detailnya. Kalau nama yang udah di my leads ya udah, itu tinggal ke follow up email marketing, atau kalau kenal tinggal tanya langsung aja. Kasih bocoran dong page yang seperti apa. Nggak ada bocoran, saya juga masih bingung sampai sekarang. Facebook tuh menilainya dari apa? Setahu saya sih keaktifan. Keaktifan dan isinya memang untuk edukasi. Jadi nggak cuma jualan. Minimal budget berapa? 1,5 juta kalau bisa sebulan. Atau 50.000 per hari. Tapi kalau mau nyoba-nyoba 500.000 1-2 minggu nggak masalah. Page di band, buat baru aja. Saya selama ini ke band langsung buat baru. FB page kena ban, langsung delete kalau bisa, biar nggak ada di akun tersebut. Karena bisa mempengaruhi juga. Tapi kata Facebook nih, Facebook ambigu. Dia bilang bisa, tapi dia bilang mungkin juga nggak bisa. Ya gimana tuh? Saya juga masih bingung kadang. Ya, FB Ads kalau bisa langsung beriklan, biar ada ilmunya. SOP nggak baca iklan review. Enggak sih, semua sama aja. Yang penting sih semua yang diajarin di video training itu sebenarnya rangkumannya. Saya tuh nonton dari situ. Saya ngerti sampai di titik ini, ya dari situ fondasinya. Itu aja sih paling. Sip. Wah, udah lewat 2 menit nih. Ya udah nggak apa-apa. Saya sangat berterima kasih buat teman-teman semua. Dan mohon maaf sekali lagi buat yang belum terjawab pertanyaannya. Nanti kalau mau tanya jawab langsung ke tim support di dashboard, itu teman-teman manfaatin ya. Itu bisa ditanya jam 9 pagi sampai jam 10 malam setiap hari. Bisa ditanya, kalau hari ini belum puas, besok pagi nanya lagi, terus saja sampai teman-teman lancar dan teman-teman bisa praktek dengan normal. Amin. Oke, dari saya itu aja. Kita tutup dengan doa dan bersyukur dengan apa yang kita dapatkan hari ini, rezekinya, bisa belajar bareng, bisa diskusi bareng. Semoga apa sharing hari ini bermanfaat buat kita semua. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti praktek. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semua. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat semua yang sudah hadir. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa juga di next event berikutnya. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye-bye.